Halo, dengan aku Yani. Kali ini aku masih mau ngebahas lagi tentang kontrakan horor yang ada di Jakarta. Nah, dan kali ini cerita ini datang dari Mbak Dewi di Jakarta ya. Nah, si Mbak Dewi ini ceritanya dia mencari kontrakan ya. Akhirnya dia menemukan sebuah kontrakan yang bagus dengan rumah dengan 2 lantai ya, dan 2 kamar, 1 kamar mandi. Nah, untuk di lantai 1 bagian bawahnya itu sekalian bisa digunakan untuk membuka usaha ya. Sedangkan untuk tinggal itu dia menggunakan lantai 2. Lagi-lagi beliau menemukan kontrakan ini lewat marketplace ya. Emang kalau urusan nyari kontrakan itu kita bisa nyari di marketplace ya untuk Jakarta. Jadi kalian bisa milih dengan bebas. Entah gimana bentukannya, modelnya, dan bahkan untuk harganya juga sangat bervariasi. Singkat cerita, si Mbak Dewi ini akhirnya cocok dengan salah satu rumah ya. Dan rumah itu tepatnya ada di depan jalan. Jadi walaupun modenya agak-agak keruko, namun ini adalah bentukannya rumah ya, bukan ruko. Nah, akhirnya si Mbak Dewi ini pun pergilah ketemu sama pemiliknya, janjian mereka pergi ngecek kontrakan itu. Nah, ketika si Mbak Dewi datang dan lihat, dia pikir, wah bagus dong, ini rumah bagus banget gitu. Udah ada di depan jalan, terus bisa di sekalian untuk buka usaha dan tempat tinggal, itu tuh bagus banget. Dan harganya juga terbilang cukup murah ya, 2,5 juta gitu. 2,5 juta itu ya kalau bayar bulanannya, sedangkan kalau sistem pembayaran untuk di kontrakan di Jakarta ini sendiri misalnya bayar per 3 bulan ada diskon, bayar per 6 bulan ada diskon, bahkan bayar per 1 tahun itu biasanya jauh lebih murah lagi. Nah, namun si Mbak Dewi ini memutuskan untuk membayar per 6 bulan saja ya. Nah, kemudian si Mbak Dewi pun akhirnya ngontrak lah di rumah itu. Nah, dia gunakan ngontrak jadi di atasnya dia tinggali, sedangkan dia buka toko di lantai bawahnya ya. Jadi dia buka toko sepatu di lantai bawahnya ceritanya. Nah, jadi si Mbak Dewi ini pun nggak pakai nanya-nanya juga ya di lingkungan sekitar. Ini rumah tuh strategis banget di depan jalan, jadi pastinya bakalan banyak yang mau dong. Jadi bisa usaha di bawah, tinggal di atas, nggak perlu repot-repot harus naik Gojek, naik KRL, dan lain-lainnya gitu. Tinggal turun aja buka toko udah. Nah, akhirnya si Mbak Dewi ini bukalah toko sepatu di bawah. Awal-awal ya udah biasa aja, selama beliau tinggal itu nggak ada gangguan dan nggak ada cerita gimana-gimana kok gitu. Cuman ya kadang kalau malam ya kadang kayak misalnya si ini beliau udah tidur gitu, kadang-kadang misalnya kayak dia masih begadang kayak di jam-jam 1 ke atas gitu, kayak di depan pintu kamarnya itu kayak tiba-tiba kayak ada yang lewat atau ada yang jalan. Nah, cuma beliau pikir ya hal-hal seperti itu kan kayak biasa lah gitu, karena ini kan rumah juga depan jalan, jadi kayak kadang kalau misalnya dia ada rasa misalnya takut gitu, dia inisiatif membuka pintu di bagian balkon. Dia pergilah duduk di balkon santai di situ, atau pintu balkonnya ya dibuka aja gitu, jadi kayak ada kendaraan lewat, jadi ya udah itu bisa kayak bikin dia ngerasa jadi nggak sendiri, jadi nggak takut, ya udah biasa aja, yang penting kan pintu kamarnya udah dikunci seperti itu. Nah, dan untuk kamar mandinya sendiri tidak ada di kamarnya ya, tapi dia ada di luar, karena di atas itu ada 2 kamar, dan untuk kamar mandinya sendiri tuh ada di luar dekat dengan tangga turun ke tokonya ya, ke bawah itu langsung udah toko. Nah, kemudian udah seminggu lah tinggal di situ. Nah, ketika pada suatu pagi si Mbak Dewi ini pergilah ke tukang sayur ya, karena dia hari itu mau masak. Dia pergilah ke tukang sayur untuk belanja. Nah, pas dia udah ada di kios sayur gitu, em, orang-orang tuh nanya ya, kayak ibu-ibu yang ngumpul beli di situ, katanya, Mbak, ngontrak di situ ya, baru ya? Terus kata beliau, iya baru, barulah seminggu gitu ngontrak di situ. Terus ditanya lah sama ibu-ibu kan kalian tau lah, ibu-ibu tuh kan kang gosip gitu, selain kepo kang gosip. Nah, mereka tuh nanya,
"Eh, gimana tinggal di situ, nyaman nggak?" gitu. Terus kata si Mbak Dewi ini, "Nyaman kok," gitu. Nah, sedangkan semua ibu-ibu ini maupun penjual sayurnya tuh kayak mereka cuman natapin, saling natap gitu, terus kayak ya udah kayak ada sesuatu gitu, tapi kayak mereka nggak ngomong apa-apa, cuman kayak nanya aja, "Nyaman nggak tinggal di situ?" gitu. Terus nah, Mbak Dewi ini ya udah dong seperti biasa, "Iya nyaman, nyaman-nyaman aja gitu, biasa aja." Nah karena si Mbak Dewi ini kan nggak suka basa-basi, ya udah dia setelah beli apa yang dia perlukan dia langsung kembali ke kontrakannya, dia kembali ke rumahnya ya. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya si Mbak Dewi ini kan pergi nih belanja lagi di tukang kios sayur. Nah, ketika dia pergi ke kios sayur itu nggak ada lagi ibu-ibu di kios sayur. Nah, yang ada saat itu hanyalah si pemilik kios sayur. Nah, ketika si Mbak Dewi ini belanja gitu, si pemilik kios sayur ini kan ngajakin si Mbak Dewi ini kayak ngobrol basa-basi biasalah. Nah, ketika ngobrol-ngobrol itu barulah si pemilik kios sayur ini, si ibu pemilik kios sayur ini kan nanya, "Mbak, gimana sih tinggal di situ? Aman-aman ya?" Terus kata Mbak Dewi, "Iya, aman aja." Terus kata kios sayurnya lagi, "Nggak ada gangguan apa-apa gitu?" Terus Mbak Dewinya kan emang nggak ada gangguan apa-apa, cuma kayak malam ada hal-hal kayak gitu, tapi kan dia pikir itu biasa. Terus dia bilang, "Enggak kok, biasa aja." Terus langsung si ibu pemilik kios sayur ini bilang, "Mbak tahu nggak sih kontrakan itu orang-orang yang ngontrak sebelumnya itu nggak ada yang betah di situ." Nah si Mbak Dewi ini kan langsung, "Hah? Emang kenapa?" gitu. Terus kata si pemilik kios sayur ini, yang ngontrak di situ itu paling kayak seminggu udah kabur, seminggu udah pada lari, seminggu udah pindah. Mereka nggak ada yang betah untuk ngontrak di situ. Terus kata si pemilik kios sayur ini, "Sebelum Mbak ngontrak di situ seminggu yang lalu itu juga ada tukang bakso yang ngontrak di situ, tapi seminggu aja dia udah pindah." Nah akhirnya si Mbak Dewi ini kan mikir lah, kenapa gitu? Emang ada masalah sama pemiliknya atau apa? Terus kata si kios sayur ini, "Eh, Mbak tahu nggak sih kontrakan itu katanya banyak hantunya. Itu adalah kontrakan berhantu. Makanya para pengontrak-pengontrak sebelumnya itu mereka nggak ada yang betah. Paling seminggu aja udah pada kabur, pindah semua." Nah, si Mbak Dewi ini langsung syok dong. "Hah? Kok bisa?" gitu. "Gimana ceritanya?" Diceritakanlah sama si pemilik kios sayur ini. Kalau orang-orang yang ngontrak sebelumnya di situ, ketika mereka turun dari tangga itu, ada yang kayak tiba-tiba dicolek, bahkan ada yang pernah kedorong sampai jatuh dari tangga itu. Terus kayak misalnya ada yang punya anak gitu pada diganggu terus, jadi nggak ada yang betah di situ. Dan kata si pemilik sayur ini, gangguan yang sering ngalamin gangguan itu di bagian tangga itu. Ketika mereka turun dari tangga itu, ya sering banget terjadi gangguan-gangguan di bagian tangga itu. Nah emang benar, karena kan kalau misalnya mereka tinggal di atas itu masaknya itu di bawah ya. Masaknya di bawah atau mau ngambil air apa ya turunnya ke bawah ya, jadi ngelewatin tangga itu. Nah dan untuk di kontrakan itu sendiri malam ketika kalau matiin lampu di bawah ya kalau turun itu memang suasananya agak sedikit horor yang dirasain sama Mbak Dewi ini. Tapi selama beliau tinggal di situ itu nggak ada gangguan kayak penampakan dan sebagainya, cuman ya itu kayak hawanya tuh nggak enak aja. Cuma paling ketika dia kayak tengah malam di jam 2 jam 3 beliau masih begadang ya, tiba-tiba kayak ada yang lewat depan pintu, kayak lewatnya tuh cepat-cepat banget gitu. Kayak kalau kita di kamar terus ada yang lewat di pintu itu kan kayak kedengaran kayak uh, tapakan kakinya ya, kayak langkah kakinya tuh terdengar. Nah paling seperti itu aja. Akhirnya ya udah si Mbak Dewi udah selesai belanja dan dia pun balik dong ke kontrakannya. Tapi dia pikir, aduh gimana ya, udah bayar per 6 bulan juga, padahal tinggal belum sebulan. Tapi dia pikir ya udahlah, selama dia belum ada gangguan atau gimana-gimana ya cuma gitu-gitu aja ya udah gitu. Beliau tetap bertahan untuk tinggal di situ.
Namun setelah dia mendengar cerita tentang kontrakan itu dari si pemilik kios sayur, otomatis itu agak sedikit mengganggu pikiran dia dong, pikirannya si Mbak Dewi ini. Dan emang benar kalau setiap malam dia begadang itu emang rutin terdengar orang jalan di depan kamar dia gitu. Tapi hanya mereka jalan-jalan aja gitu, nggak sampai kayak ngetuk dan bersuara dan sebagainya. Tapi emang setiap malam itu selalu terdengar orang jalan ya, kayak langkah kakinya lalu lalang di depan kamar itu. Nggak sering, kayak cuma mutar 1, 2, 3 kali udah ngilang. Nah akhirnya pada malam-malam tertentu itu kayak beliau ini sangat takut ya. Pada satu malam si Mbak Dewi ini nongkronglah di depan balkon karena mati lampu. Waktu itu mati lampu ya, akhirnya beliau nongkrong di depan balkon ya. Nah pas nongkrong depan balkon, nah untuk di balkon itu kan di bawahnya ada jalan masuk ke satu residen ya atau perumahan. Nah, si Mbak Dewi ini nongkrong lah di balkon karena mati lampu juga jadi gelap ya jalan, cuma nggak gelap-gelap banget gitu. Nah, si Mbak Dewi ini kan nongkrong di balkon nih. Beliau nongkrong di situ sampai pagi. Ketika dia nongkrong kan kayak dia lihat ke bawah jalan gitu. Kayak ada sesuatu yang tinggi gede banget gitu. Kayak orang, tapi beliau lihat kan orang kok segede itu. Masa iya gitu. Kalau orang segede itu udah kayak tinggi banget dong. Terus si Mbak Dewi ini mikir, apa itu tiang? Sedangkan seingat dia nggak ada tiang di bawah situ ya, di jalan itu tuh nggak ada tiang. Terus dia positive thinking lagi, oh mungkin ada yang naruh sesuatu, entah naruh tiang atau naruh apalah, yang dia pikir mungkin ada yang naruh tiang atau naruh semacam itulah. Beliau pikir ya seperti itu gitu, padahal bentukan hitam gede tinggi itu bentukannya kayak orang tapi kayak gelap banget gitu. Nah, si Mbak Dewi ini mutusin untuk nongkrong di balkon itu sampai pagi karena dia mau masuk ke kamar tidur juga kayak takut gitu karena kan mati lampu gitu dan suasana depan pintu itu agak sedikit seram karena memang setiap malam kalau depan pintu itu tuh kayak ada yang jalan dan seperti itu ya. Akhirnya si Mbak Dewi ini kan mutusin lah duduk di situ sampai pagi. Nah sedangkan yang tinggi gede kayak orang itu dia perhatiin kan kalau orang kok nggak gerak gitu. Terus kalau orang masa iya orang setinggi itu. Jadi ya udah dia pikir oh mungkin ada tiang atau sesuatu yang baru dipasang di situ. Jadi ya udah dia abain. Akhirnya dia nongkrong lah di balkon itu sampai pagi. Nah, ketika menuju subuh dan langit udah mulai terbuka dan cerah, karena si Mbak Dewi ini kan nongkrongnya sambil main HP. Jadi dia udah nggak merhatiin yang tinggi hitam tadi karena dia berpikirnya ya mungkin ada yang naruh tiang atau apalah di bawah situ. Nah, ketika langit mulai terbuka dan cerah, tiba-tiba kan matanya kan melintas ke posisi yang tinggi tadi. Pas dilihat loh kok ngilang, kok nggak ada apa-apa lagi ya di situ. Terus dia kaget dong, masa iya dari tadi kan sepanjang dia duduk di situ nggak ada orang lewat ataupun apa gitu. Jadi baru dia sadar gitu, berarti yang tadi itu bukan tiang ataupun apa yang diletakin orang di situ. Taunya memang yang tadi hitam tinggi di situ adalah sesuatu yang lain, itu adalah penampakan. Akhirnya ya udah dong si Mbak Dewi ini shock gitu kalau taunya semalaman dia duduk di situ sampai pagi itu dan yang dia lihat berdiri di bawah itu bukan tiang orang atau apapun, ternyata itu adalah sebuah penampakan. Oh udahlah, pikiran si Mbak Dewi ini semakin gimana gitu. Ya gimana, dia baru itu kejadiannya baru ya beberapa bulan lah, udah 1 bulan lebih ya, itu terjadi udah 1 bulan lebih. Akhirnya si Mbak Dewi ini berpikir aduh gimana dong. Ya udah, di malam berikutnya si Mbak Dewi ini akhirnya memberanikan diri gitu. Dia memberanikan diri ketika, jadi si Mbak Dewi ini pun mulai takut ya. Jadi ketika malam dia mau masuk tidur, air, makanan segala macam itu dia bawa masuk ke kamar gitu. Dia bawa masuk ke kamar semua, jadi dia udah nggak harus perlu keluar lagi ketika malam dia haus, dia lapar. Cuman ya masalahnya adalah kamar mandi itu ada di luar kamar ya, jadi kadang-kadang mau nggak mau dia harus nahan diri untuk bisa pergi ke toilet. Nah akhirnya karena dia
kayak kadang malam itu dia nggak berani untuk pergi ke toilet. Pada suatu malam akhirnya dia pikir daripada dia ketakutan seperti ini terus dan nggak bisa ngapa-ngapain, dia memberanikan diri lah. Ketika malam, dia turunlah melalui tangga itu sekitaran jam 2 lewat ya. Dia turun melalui tangga itu dan dia berdiri di tangga itu. Kemudian dia beraniin diri, dia ngomong. Kata si Mbak Dewi, "Hei, siapapun kalian, entah dari manapun kalian, kalian adalah penempat di tempat ini. Aku datang ke rumah ini secara baik-baik. Aku datang tinggal di rumah ini dengan niat yang baik-baik. Aku nggak ada niat jahat. Aku juga nggak ganggu kalian. Jadi aku mau minta tolong. Tolonglah kita hidup saling menghargai. Kalian dengan dunianya kalian dan aku dengan dunia aku. Tolong jangan ganggu aku dan aku juga nggak ganggu kalian. Aku nggak ngelarang kalian. Aku juga nggak risih dengan kalian tinggal di sini. Cuman aku minta agar ya udahlah kalian boleh menempati rumah ini. Ini adalah tempat kalian. Kalian hiduplah dengan alam kalian gitu dan aku hidup di alam aku gitu. Kita nggak harus saling ganggu dan tolong jangan ganggu aku. Aku juga nggak ngusik kalian dan aku juga sangat minta tolong sama kalian untuk jangan ngusik aku. Aku di sini benar-benar niatnya baik. Aku tinggal di sini juga nyari uang yang benar. Aku kerja untuk keluarga aku. Aku cari nafkah untuk keluarga aku. Jadi tolong kalian jangan ganggu aku. Marilah kita hidup saling berdampingan dan saling menghargai. Nah, setelah si Mbak Dewi ini ngomong kayak gitu, akhirnya ya udah dia kembali ke kamar ya. Dia benar-benar ngumpulin keberanian diri dong untuk ngomong seperti itu. Karena daripada dia nggak tahan lagi gitu, dia mau ke toilet tiap malam itu dia ketakutan, dia harus nahan sampai pagi. Nah setelah si Mbak Dewi ini ngomong seperti itu, malam-malam berikutnya itu nggak ada lagi gangguan di depan pintu seperti kayak orang jalan, langkah kaki orang lalu orang lewat itu udah nggak ada lagi. Akhirnya si Mbak Dewi pun tinggal di kontrakan ini dengan tenang ya tanpa gangguan apapun. Beda seperti orang-orang yang lainnya ya. Jadi hanya seminggu mereka udah kabur, beberapa hari mereka udah kabur. Sedangkan si Mbak Dewi ini berhasil melewati ujian di rumah itu. Namun si Mbak Dewi ini memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrakannya lagi ya. Bahkan sebelum 6 bulan pun dia udah pindah dari kontrakan itu ya. Baru masuk 5 bulan dia memutuskan untuk pindah. Karena walaupun gak ada gangguan dan sebagainya, namun hawanya benar-benar gak enak ya. Nah itu aja sekilas cerita tentang kontrakan horor dan berhantu dari si Mbak Dewi ini. Masih banyak cerita-cerita menarik dan seru lainnya yang bakalan aku bahas di sini. Jadi jangan lupa support channel aku dengan like, comment, share, and subscribe. Bye, thank you.